Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Jemaah sekalian yang semua kesenantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, masih membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum perang Tabuk, sebelum meletusnya perang Tabuk. Pada pertemuan kita pekan lalu saya sudah ceritakan di antara peristiwa yang pertama yaitu kisah Abu Mahzurah yang ngece suara azan, ujung-ujungnya malah jadi muazzin, ya. Kemudian kisah yang kedua yaitu banyaknya orang-orang yang masuk Islam. Kemudian Nabi mengutus kepada mereka penarik zakat. Di antara kisah yang terselip adalah kisah Ibnu Lutbi'ah yang menerima hadiah dari pungutan zakat. Ternyata tidak boleh, ya. Kemudian di bulan Zulqa'dah 8 Hijriah Nabi menikahi Umaymah binti Nuhman, ya, Al-Kindiyah, namun tidak sampai dukhul, ya, tidak sampai jima, bahkan tidak sampai menyentuh. Sehingga Umaymah langsung hari itu diceraikan Nabi juga dan tidak masuk jajaran Ummahatul Mukminin. Kemudian di tahun itu pula di bulan itu pula Zulqa'dah 8 Hijriah lahirlah Ibrahim, putra Nabi dari Maria Al-Qibtiyah, ya. Ini yang kita ceritakan pada pertemuan kemarin. Selanjutnya, apa lagi yang terjadi? Ya, di ujung-ujung 8 Hijriah yaitu kisah Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id, yang mana ia ditugaskan oleh Nabi menjadi pemungut zakat untuk orang-orang Bani Mustaliq. Kita ceritakan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Ayahnya Uqbah bin Abi Mu'id mati di perang Badar, mati kafir. Ayahnya inilah orang paling sial. Kenapa? Karena ayahnya ini adalah orang yang meletakkan kotoran onta di punggung Nabi saat Nabi sedang sujud. Nah, jadi Nabi sujud sholat di depan Ka'bah. Lalu Abu Jahal CS, jadi Abu Jahal beserta 8 orang kawan-kawannya itu saling berbisik, siapa di antara kita ini yang berani meletakkan kotoran hewan di tengkuknya Muhammad ini? Maka orang yang paling celaka itu Uqbah bin Abi Mu'id jadi relawan, mengajukan diri. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya yang akan meletakkan kotoran onta di tengkuknya si Muhammad. Kebetulan tetangga saya ada yang baru nyembelih onta. Maka Uqbah kemudian pulang sebentar, ngambil serok, kemudian diseroklah kotoran onta tadi, lalu mendatangi Nabi yang sedang sholat. Ditunggu pas posisi sujud. Ketika Nabi sujud, diletakkanlah kotoran onta tadi di tengkuk dan punggung Nabi. Maka selesai sholat, Nabi mendoakan kebinasaan untuk 8 orang ini. Kata Nabi, Allahumma alaika li Abi Jahal, Allahumma alaika li Uqbah bin Abi Mu'id, Allahumma alaika li Utbah bin Rabi'ah, Allahumma alaika li Umayyah bin Khalaf, Allahumma alaika li Syaibah bin Rabi'ah. 8 orang Nabi sebutkan. Salah satunya Uqbah bin Abi Mu'id. Dan di perang Badar, sebelum perang, malam harinya Nabi sudah mengatakan apa? Orang-orang yang aku sebutkan tadi, Abu Jahal akan mati di sini, Umayyah bin Khalaf mati di posisi ini, Syaibah bin Rabi'ah mati di sini, Utbah bin Rabi'ah mati di sini, Uqbah bin Abi Mu'id mati di sini. Disebutkan sama Nabi. Jadi bapak dia mati di perang Badar. Adapun anaknya Al-Walid itu masuk Islam. Ya. Nah, Nabi menugaskan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id untuk
menarik zakat atau mengumpulkan zakat kepada kaum Bani Mustaliq. Bani Mustaliq ini adalah kaumnya Juwairiyah, istri Nabi, Juwairiyah binti Al-Harith. Jadi sempat diperangi sama Nabi loh itu Bani Mustaliq kan. Ya, Bani Mustaliq pernah diperangi Nabi, dan disitulah muncul tuduhan Aisyah berzina, hadisatul ifki. Nah, Juwairiyah itu istri Nabi. Nah, setelah Bani Mustaliq masuk Islam, maka berlakulah hukum zakat. Al-Walid ditugaskan Nabi ke sana. Terjadilah masalah. Jadi ketika Al-Walid ini berangkat sendirian, ya kan, dia berjalan. Begitu tiba di perkampungan Bani Mustaliq, di gerbangnya itu ya, dari kejauhan Uqbah bin Abi Mu'aid, Al-Walid bin Uqbah melihat sekumpulan pemuda laki-laki dari Bani Mustaliq itu seperti bersiap-siap hendak melakukan sesuatu. Ya. Udah siap konvoi begitu loh. Nah, Al-Walid yang melihat hal ini, dia kira, jadi dia cuma mengira-ngira ya, dia kira dia bakal ditangkap, disergap. Jadi Al-Walid mengira apa? Orang-orang Bani Mustaliq tidak sudi bayar zakat, dan saya sebagai utusan Nabi bakal mereka tangkap dan mereka bunuh. Itu yang menjadi perkiraan. Maka berdasarkan prasangkanya ini, Al-Walid kemudian langsung putar balik tanpa apa? Mengklarifikasi, tanpa bertanya, tanpa tabayyun. Al-Walid bin Uqbah langsung putar balik kembali ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Nabi tanya, "Gimana wahai Al-Walid, sudah kau kumpulkan zakat mereka?" Apa kata Al-Walid? "Wahai Nabi, justru saya dapati mereka mau membunuh saya, karena mereka sudah berkumpul bersiap-siap mau menyergap saya." Waduh. Maka Nabi marah. Berani-beraninya Bani Mustaliq menolak bayar zakat. Nah, di sini ya. Sehingga Nabi mengerahkan 200 orang pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid langsung untuk nyamperi perkampungan Bani Mustaliq. Itu yang terjadi di Madinah. Apa yang terjadi di kampung Bani Mustaliq? Ternyata pimpinan adat mereka, yaitu Al-Harith, ayahnya Juwairiyah, Al-Harith, itu berpikir, apa berpikir si Al-Harith ini? Dulu ketika kami masuk Islam semua, aku sudah menjanjikan kepada Nabi bahwa akan kami kumpulkan zakat kami setelah setahun. Lalu tolong utus utusanmu wahai Nabi di hari ini, di waktu ini. Masalahnya, orang yang Nabi utus atau utusan Nabi ini telat. Ya mungkin bergeser seminggu lah. Dalam arti Nabi menunda seminggu penarikan zakat di Bani Mustaliq. Maka Al-Harith berinisiatif. Oh, mungkin Nabi sibuk, atau mungkin Nabi marah, kita kelamaan ngumpulin zakatnya. Ya udah nih, kita konvoi aja, kita bawa semua hasil zakat kita, langsung kita hantarkan kemana? Ke Madinah. Tuh, beda versi ya. Beda versi nih. Al-Harith sebagai ketua adatnya tuh. Al-Harith sebagai ketua adat berinisiatif mengantarkan zakat mal penduduknya langsung ke Madinah.
karena jatuh temponya udah lewat semingguan. Itu yang dia maksudkan. Makanya dia kerahkan apa? Pemuda-pemuda untuk menggotong barang-barang zakat mal dihantarkan ke Madinah. Sementara Al-Walid yang ditugaskan Nabi untuk mengumpulkan zakat, melihat ramai para pemuda ngumpul, dia kira mau membunuh dia. Inilah yang sering terjadi di masyarakat. Infonya A nyampe kita jadi Z. Iya tak? Apa namanya? Hoax. Cara baca yang benar hoax, bukan hoax ya. Hoax cara baca orang Indonesia. Kalau pronounce Inggrisnya hoax. Itulah yang terjadi di negeri kita. Sebagai contoh nih, ada truk membawa muatan ikan lele. Udah. Kemudian mungkin truknya tadi pecah ban, oleng, sehingga tumpahan lele itu tersebar di jalanan. Lalu ada yang memfoto truk sama lele di jalanan. Foto tanpa caption. Udah. Kira-kira dengan foto seperti ini bisa diberikan caption apa aja? Satu, tanda-tanda kiamat, lele muncul dari aspal. Bisa nggak? Bisa aja. Caption yang kedua, seperti judulnya apa? Acara kuasa ilahi. Inilah azab para penimbun lele. Lelenya belum sampai tujuan sudah apa? Bergelimpangan. Caption yang ketiga, pemerintah membagi-bagikan gratis lele. Dengan satu foto, isi beritanya beda-beda. Contoh lagi, ada seekor ular menggigit seekor ikan. Fotonya cuma begitu. Ayo kita kasih berita yuk. Berita pertama, ular menyelamatkan ikan yang tenggelam. Tanda-tanda kiamat. Maka kaum muslimin banyak-banyak bertaubat, berzikir. Ada pula yang mengaminkan itu. Amin. Cemana pula ceritanya ular menyelamatkan ikan yang tenggelam? Dan kapan ikan tenggelam? Tapi tetap aja mengatakan apa? Amin. Ketik amin coba. Itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi yang terlihat oleh Al-Walid bin Uqbah, yang dilakukan oleh Al-Haris, dan berita yang sampai ke para nabi, gak ada yang matching. Udah? Lalu Al-Haris beserta para pemuda yang membawa zakat mal tadi berangkat dari Bani Mustaliq menuju Madinah. Sementara pasukan Khalid bin Walid juga berangkat menuju Bani Mustaliq. Di tengah jalan papasan, ketemu. Coba ya, Al-Haris yang berniat mengantarkan zakat mal ketemu sama pasukan Khalid bin Walid, tentu responnya beda dengan Khalid bin Walid yang diutus memerangi Al-Haris, ya enggak? Ini Al-Haris nih datang membawa zakat mal. Tentu mereka membawa zakat mal sambil riang gembira, ya kan? Yuk kita antarkan zakat mal kita ini, semoga Nabi seneng, ya kan? Sementara Khalid beserta pasukan, udah ini orang gak mau berzakat, nah gitu. Maka ketika dua pasukan bertemu, Al-Haris ya santai aja, ya kan? Santai aja. Khalid, gimana kabar? Sehat? Mau ngapain ini? Mau kemana? Gitu kan? Khalid yang melihat, sok baik ente. Jadi Khalid wajahnya sinis, kaum muslimin juga pasukan Khalid wajahnya sinis. Sok baik, sok ramah, SKSD sok kenal, sok dekat. Wahai Khalid, kalian mau kemana? Kok kayaknya siap mau nyerang ini? Mau kemana? Diutus Nabi kepada siapa sih kalian? Khalid dengan tegas mengatakan apa?
kami diutus sama Nabi untuk kalian. Al-Haris kaget, loh salah kami apa? Tolong jelaskan apa salah kami. Khalid berkata, kami diutus memerangi kalian karena kalian gak mau bayar zakat. Loh, lesang gantani siapa? Lah hinyong iki ya, kalau rencang-rencang hinyong iki Arab ngeterke zakat. Lah kok malah Arab diperangi ke priben? Saya sama teman-teman saya ini mau mengantarkan zakat ke kota Madinah. Kata Khalid, oh enggak, justru Al-Walid bilang, Al-Walid bin Uqbah bilang, kalian ini nolak bayar zakat. Loh, kok beritanya kayak begini? Nah, akhirnya dua kubu ini bingung. Seng bener seng ndi. Ya sudah, daripada kita bingung di tengah jalan, marahi macet, ayo kita kembali ke Madinah. Maka dua rombongan ini kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, Al-Haris dan kawan-kawannya langsung ikut sholat Masjid Nabawi. Kemudian selesai sholat menuju rumah Nabi, menemui Nabi. Begitu sudah ketemu Nabi, Nabi marah sama mereka. Kalian ini kan sudah berjanji bertauhid kepada Allah, menegakkan sholat, membayar zakat. Utusanku malah kalian mau bunuh. Gimana kalian ini? Kata, loh, sabar dulu Nabi. Justru kami heran, kenapa petugas pengumpul zakat kok nggak nyampe ke kampung kami? Akhirnya saya inisiatif mengantarkan zakatnya langsung ke Madinah, wahai Nabi. Oh alah. Inilah yang menjadi asbabun nuzul surat Al-Hujurat, ya. Ini yang menjadi asbabun nuzul surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 sampai 8. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang kepada kalian orang fasik, orang yang terbiasa berbuat maksiat, membawa sebuah berita, orang yang terkenal memang rajin berbuat dosa, dosa apapun itu, dia membawa sebuah berita, maka perintah Allah apa? Fatabayyanu, tabayyun dulu. Berita soalnya, berita tentang orang. Tabayyun dulu. Supaya apa? Antusibu qauman bijahalatin, supaya jangan sampai kalian menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal. Coba waktu itu Khalid bin Walid nggak ketemu papasan di jalan, langsung main sikat, gimana coba? Yang terjadi apa? Orang Islam bunuh orang Islam. Nah, dari sini ya ada fikih menerima berita. Apalagi di zaman sekarang, ya kan? Zaman dulu berita itu sampai hari berikutnya baru sampai. Zaman sekarang 3 detik udah sampai keliling dunia. 3 detik gak sampai, 1 detik beritanya udah sampai keliling dunia. Maka dari itu Islam ya mengatur beberapa fikih terkait dengan menerima dan menyebarkan berita. Fikih yang pertama yaitu periksa atau tabayyun kebenaran sebuah berita dengan teliti dan cermat. Ini yang pertama. Kita cross check, kita cek dan recheck. Kalau perlu ngeceknya 2-3 kali. Ya, jangan langsung percaya meskipun berita itu dari orang terdekat kita.
Apalagi kalau berita tadi bersumber dari wanita. Karena apa? Karena wanita suka hiperbolis kalau ngasih berita, lebay, suka dilebih-lebihkan. Ada orang keserimpet sarung ketika naik motor, sarung mantol hujan itu loh, yang model sayap. Nah, keserimpet. Si wanita melihat, udah, lalu dia pulang. Dia cerita, mas, tadi nih dalan aku nonton, lihat apa dik? Ada bapak-bapak keserimpet mantol hujan. Oh iya toh? Nah jawab iya. Wih, butuh ini temen mas. Luka nih sakmono. Lah, kok yang delok ora Mas Budi, orang delok kok tahu luka nih? Piye? Begitulah. Ya. Suka melebih-lebihkan berita. Makanya bapak-bapak sering saya ingatkan, terima berita dari istri itu, terima setengahnya dulu. Betapa banyak akhirnya terjadi pembunuhan, yaitu padu, gelut, laki sama laki, gara-gara ucapan istri. Tidak ada senjata pembunuh massal yang lebih dahsyat daripada lipstiknya para wanita. Suka melebih-lebihkan apa? Berita. Lah Ustaz, emang perempuan doang? Ya laki-laki juga ada. Tapi mayoritas kebanyakan wanita. Ini panduan yang pertama apa? Kalau nerima berita dari siapapun itu, apalagi dari orang yang terkenal dengan dosa-dosa maksiatnya, wajib apa? Cross check, recheck, cek, validasi, periksa, teliti. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita memastikan, oh ternyata beritanya benar, infonya benar. Biasanya orang kalau udah dapat berita, maka hasrat ingin menyebarkan itu besar. Apalagi kalau udah ketemu di warung. Karena warung adalah tempat di mana semua informasi bisa kita dapatkan. Maka panduan yang kedua atau fikih yang kedua, sebelum menyebarkan berita, tanya kepada diri kita sendiri, ada manfaatnya atau tidak? Ada faedahnya enggak? Ada pahalanya enggak? Ada gunanya enggak? Karena Allah berfirman, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut." Berasa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau menangsisan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang harus jadi pertimbangan kita dalam mendengar dan menyebarkan berita, yaitu yang ketiga, ingat bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sebarkan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Maka dari itu, ketika seseorang membuat akun di IG, Twitter, Thread, FB, apalagi Telegram dan semisalnya,
dia buka akun, maka di detik itu juga berarti dia sedang memperlambat hisabnya di akhirat. Karena apa? Setiap yang dia ucapkan, yang dia tuliskan, yang dia sebarkan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Yang keempat, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Setiap apa dapat info langsung apa? Disebar. Ini paling banyak terjadi di grup-grup WhatsApp keluarga. Dan biasanya pelakunya para pensiunan. Kenapa? Kurang aktivitas, gabut. Apalagi para pensiunan ini tidak memiliki skill kemampuan mencari kebenaran sebuah berita. Dia dapat dari grup yang lain atau dari inbox yang lain. Dilihat videonya, mengerikan sekali. Ada sebuah video singa lepas di Rusia. Singa lepas di Rusia. Udah. Captionnya apa coba? Inilah Vladimir Putin. Kalau nggak bisa dinasihati pakai pentungan, singa yang dilepaskan. Disebar beritanya. Ngeri nih presidennya. Padahal videonya cuma singa lepas. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau ada tulisan info di atas WhatsApp-nya tadi diteruskan berkali-kali, wes mesti hoax kayak. Pernah dapat? Itu. Diteruskan berkali-kali. Parahnya adalah ketika yang muda mengkonfirmasi kepada yang tua-tua ini, Pak ngapunten niku hoax. Ya sudah mas, yang penting ambil hikmahnya. Hikmahnya Bapak jangan nyebar berita. Itu hikmahnya, bukan kami dipaksa ngambil hikmah dari berita palsu. Tapi begitulah. Tidak ada sumber hoak paling besar kecuali WhatsApp keluarga. Dan pelakunya itu-itu aja biasanya. Ya. Dinasihati ngambek live group. Padahal salah. Mau nerimo nek wes salah, mau nerimo oke salah ngono lho. Makanya hati-hati lagi ya. Terutama sekarang ada pesan-pesan yang berupa phishing. Pesan yang isinya aplikasi, tahu ya? Begitu dibuka rekening kita, udah dibobol. Alibinya apa? Ambil saja hikmahnya. Ambil saja duitnya itu, bukan ambil saja hikmahnya. Ya, tolonglah. Ya. Gabut boleh, bingung boleh, tapi tolong jangan nyebar yang aneh-aneh di grup WhatsApp, please deh. Kalau kata anak muda, malu sama umur. Harusnya semakin berumur itu semakin mendekat, fokus ibadah, ya kan? Banyakin zikir, baca Quran, bukan banyakin berita. Berita bener aja nggak baik, apalagi berita yang nggak benar. Ingat ancaman dari Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban ayyu haddatsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah dikatakan seseorang tuh pendusta kalau setiap apa yang dia dengar langsung dia sebar. Maka sekali lagi nih, saya minta tolong melalui forum ini, baik yang hadir di sini maupun yang nonton, jangan sembarangan nge-share, forward apapun itu di medsos, terutama grup WhatsApp. Karena grup WhatsApp yang paling banyak penggunanya.
Ya. Nah. Saya itu ada beberapa nomor dari jamaahnya, akhirnya saya blokir. Suka inbox, pengen kirim aja gitu, tas video, tas apa, udah 2-3 video kirim, bertanya semuanya, Ustadz apa faedah dari video ini? Ya gak tahu saya, yang ngirim sopo, yang takon sopo, harusnya saya yang tanya, apa pak faedah nyebarkan video ini? Iya kan? Lama-lama keseringan, ya udah saya blokir aja dah. Resek sih. Ya. Maka ini yang perlu kita perhatikan, ya Allahu a'lam. Baik, kemudian kejadian berikutnya. Pada tahun 9 Hijriah bulan Muharram, berarti sudah ganti tahun ya. Tadi 8 Hijriah bulan Zulqa'dah Zulhijjah, sekarang masuk tahun baru 9 Hijriah bulan Al-Muharram. Nabi mengutus Bishr bin Sufyan Al-Ka'bi untuk mengambil zakat ke Bani Ambar. Lokasinya dekat dengan perkampungan Bani Tamim. Setelah dikumpulkan zakat tadi, pas mau dibawa oleh Bishr bin Sufyan, Bani Tamim melihat kumpulan zakat yang sangat banyak tadi, berkata apa? Bayar zakat kok oke kata menos, rasa baik, terlalu baik kalian ini, malah sampai nguruskan pedang. Ya Bishr, kalau ente berani-beraninya bawa zakat tetangga kami ini sebanyak ini, tak bunuh. Wah Bishr yo takut toh. Dia pun pulang kembali mana? Ke Madinah. Maka Nabi mengutus 50 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Uyainah bin Husn. Mana pasukan ini siang harinya sembunyi, malam harinya bergerak. Maka pasukan ini di malam hari menyergap kampung tersebut dan berhasil menangkap sekurang lebih 30 anak-anak, 11 tawanan laki-laki dan 11 tawanan perempuan, lalu dibawa ke Madinah. 2 hari kemudian rombongan dari Bani Tamim datang ke Madinah mau minta maaf. Kan mereka yang mencegah zakat tadi dibawa ya. 89 orang datang ke Madinah yang dipimpin oleh Al-Aqra bin Habish. Melihat kedatangan pasukan mereka ini, maka para tawanan nangis ya. Pak minta tolong selamatkan kami. Gara-gara kalian sih nahan zakat, jadi kami yang ditawan ini. Kebetulan di saat itu Bilal berkumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, prajurit-prajurit dari Bani Tamim ini menunggu Nabi di depan pintu Masjid Nabawi. Jadi mereka mau mencegat Nabi. Artinya sebelum Nabi mengimami sholat, kita harus cegat untuk mengambil tawanan keluarga kita ini. Ditunggu-tunggu, Nabi gak keluar-keluar dari rumah. Karena memang kalau sholat zuhur sunnahnya apa? Diundur. Ya. Di antara sunnah yang mungkin sudah nyaris punah di negeri kita ini, diundurnya sholat zuhur. Kenapa? Karena sholat zuhur itu masih panas banget. Setidaknya setengah jam ditunda. Ya, diundurkan biar agak berkurang panasnya. Nah Nabi belum keluar itu, masih di rumah. Karena Nabi gak keluar-keluar, mereka langsung mendatangi pintu rumah Nabi. Lalu mereka berkata apa? Ya Muhammad ukhruj ilaina. Manggil Nabi dari luar rumah, coba. Wahai Allah, keluar temui kami sini. Kira-kira sopan gak ini? Tak sopan lah ya. Tak sopan ini. Karena ribut-ribut di luar, Nabi akhirnya keluar menemui
mereka. Karena mereka memanggil Nabi dari luar, ya, dengan suara yang keras. Abu Bakar sama Umar itu berbeda pendapat. Abu Bakar berkata, biarkan mereka. Mereka ini orang Badui, orang pelosok, memang kurang adab, maklumi saja. Sementara Umar yang nggak terima, mau menghajar mereka, ya, mau menghajar mereka. Malah yang terjadi apa? Umar sama Abu Bakar padu. Jadi Abu Bakar sama Umar ikut-ikutan ribut di depan pintu rumah Nabi. Ya sudah, kita lanjutkan pekan depan ya. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.